dukunnya itu ada anak perempuan yang kecelakaan di situ katanya. Oke guys, balik lagi di Terjadi Horor. Segmen kali ini kita mau ceritain lagi pengalaman horor dari teman-teman yang udah ngirimin ceritanya lewat email. Ini ada salah satu kisah dari teman kita, subscriber kita juga, yang lumayan panjang ya ceritanya. Oke, langsung aja ya kita ceritain. Jadi katanya kita inisalin aja ya, yang punya ceritanya itu si A. Jadi katanya temanku yang bernama Adi pernah kejadian. Jadi beberapa hari ke belakang gitu, dia tuh cerita ada jalan kecil yang selalu ya dia hindarin gitu. Jadi kejadiannya tuh pas Adi tuh lagi masuk kerja malam ya. Kerja malam, lembur, dan pulangnya itu sekitar jam 2 jam 3-an. Kemudian jalan pintas menuju rumahnya itu ngelewatin jalan kecil itu. Jalan kecil ini nih disebutin sih di daerah Bandung, adalah di jalannya. Pasti pada tau lah ini orang-orang kalau jalan ini. Cuman muat satu motor, dan di kanan dan kirinya itu sawah sama pohon bambu, pencaringin gitu. Kemudian awalnya biasa aja, tapi ketika malam berikutnya lewat situ, tiba-tiba kuncinya itu copot sendiri. Dan dia mikir, apa emang si bautnya atau ininya longgar atau kayak gimana, dol. Tapi nggak kenapa-napa, jatuh, dan abis dari itu ya udah dia jalan lagi, nggak ada perasaan apapun lah. Kemudian pas besok paginya dia itu cek ulang si kunci motornya tuh, dicek-cek, tapi pas kejadian semalam itu jatuhnya tuh pada di titik yang sama. Jadi kejadiannya tuh kayaknya udah beberapa kali. Terus dia tuh mastiin hampir keempat kalinya ngecek si kondisi kunci motornya, takutnya ada dol atau kayak gimana. Ternyata nggak ada apa-apa, dan jatuh si kuncinya tuh pas waktu kejadian tuh di tempat yang itu persis. Kemudian yang bikin anehnya, pas dia lewat jalan itu sama temennya, kuncinya nggak copot, tapi temennya ngelihat ada sosok putih berdiri di semak-semak di sebelah kanan. Sosoknya diam aja, tapi jelas banget pakai baju putih panjang, wajahnya nggak kelihatan. Kemudian pada saat itu si Aldi ini sama temannya akhirnya cerita, keesokan harinya cerita ke dukun lah, mungkinnya ke daerah situ ya, bertanya. Dia cerita katanya ada kejadian, sering ngalamin kejadian itu, jatuh kunci motor, terus temannya kemarin ngelihat ada sosok putih pas di tempat itu. Kemudian kata si orang dukunnya itu ada anak
perempuan yang kecelakaan di situ katanya. Dia pulang larut malam naik motor dan terpleset di tikungan itu. Jadi kayaknya pas tikungan deh si ya yang suka kejadiannya tuh di tikungan itu. Warga bilang dia sering main di sekitar tempat itu dan suka sama orang-orang yang pulang malam sendirian. Kuncinya itu sengaja dicopot biar mereka bisa berhenti. Dan kalau berhenti katanya suka ada yang nitip dan dia pengen ikut pulang. Pengen ikut pulang. Kemudian setelah itu si Adi ini gak pernah lewat lagi ke jalan itu. Bukan karena takut, tapi karena dia sadar kadang yang ngasih sinyal itu bukan mesin motor, tapi sesuatu yang pengen kamu lihat. Ya, itu salah satu cerita dari teman kita yang pernah ngalamin kejadian horor mistis di salah satu jalan ya di daerah Bandung lah ya. Emang sih kalau masuk ke daerah kawasan gang, apalagi banyak sawah, ditambah pohon caringin kan, wah aura. Meskipun mencoba berpikir positif itu, tapi masih suka vibesnya beda lah. Apalagi ditambah ada kejadian kayak gitu ya, mungkin si anak ini pengen eksis kali, pengen ikut pulang. Ikut temenin kayaknya. Biasanya mah kan motor tuh mati gitu ya, ini sampai kunci jatuh. Yang jatuh. Sempet dulu juga pernah kejadian kakak kayak gitu di daerah Ciamis. Jadi abis pulang hampir sama kayak gini kejadiannya. Jadi ada satu nama daerah di Ciamisnya tuh pokoknya deket gunung apa namanya kalau di Ciamis tuh, gunung adalah yang terkenal daerah situ. Ya gitu posisinya, cuman kuncinya jatuh pas ngambil barang apa yang dia pakai, kayak kacamata ataupun shawl atau apa. Pas diambil tuh jatuh lagi, diambil jatuh lagi, hampir kayak gitu kejadian. Mungkin teman-teman ada yang ngalamin juga kayak teman kita jatuh kunci motor atau kejadian apa di jalan, boleh di komen ya. Oke, selanjutnya ini juga masih ada cerita dari teman kita yang ngirimin ke email. Oh, nah ini kalau ini kejadiannya di gunung, katanya gunung kecil di tengah desa. Di desaku, tempat nenekku tinggal, ada satu bukit. Ya itu bukit kecil yang selalu dibilang bukit itu keramat. Dulu aku kira itu cuma mitos, biar anak-anak gak main ke sana. Tapi setelah kejadian, aku mulai percaya kalau tempat itu bukan sekedar gundukan tanah. Nah, jadi awal mula kejadiannya tuh lokasinya dulu ya, ada di tengah-tengah desa, tapi bukan di Jawa Barat ya. Ya bukit gak terlalu tinggi, tapi rindang banget sama pepohonan. Namanya Gunung Gentong. Waktu kecil aku suka main sama teman-teman, tapi tiap sore harus pulang lebih cepat, jangan lewat dari jam 6 malam, jam 6 maghrib. Katanya kalau lewat jam 6 suka ketemu yang aneh-aneh, kata ibunya. Kemudian salah satu
kejadian yang nggak bisa aku lupain adalah waktu temenku Dito tiba-tiba hilang pas main petak umpet. Pas waktu itu kejadiannya kayak biasa aja, sore-sore main petak umpet sama teman-teman. Kemudian kenapa Dito itu tiba-tiba menghilang. Kami cari kemana-mana, belum ketemu sampai mau menjelang isya. Singkat cerita, akhirnya ketemu dan dia lagi duduk di bawah pohon besar, lagi bengong. Terus aku sama temanku nanya, kamu habis ngapain? Kamu habis dari mana? Katanya tadi dia ngikutin suara perempuan ketawa ke arah batu besar di tengah bukit. Jadi kayaknya di pohonnya rindang di bukit itu, terus ada batu besar juga. Bayanglah seremnya kayak gimana. Apalagi bukit kayak gitu sepi. Kemudian waktu itu nggak berselang lama, aku dan keluarga ibu jadi kayaknya nyarinya bareng-bareng sama orang tuanya. Gak lama dari situ udah ketemu. Kemudian mereka pulang ke rumah. Dan kemudian orang-orang bilang itu bukan suara orang yang didengar si Dito, itu suara dari dalam gerbang katanya. Warga bilang di tengah bukit itu ada gerbang yang gak semua orang bisa lihat. Tapi tiap malam tertentu, terutama malam Jumat Kliwon, ada cahaya samar-samar keluar dari semak-semak. Katanya dulu ada orang yang pernah coba buka jalur untuk lewat bukit, tapi gak lama dia jatuh sakit. Dan gak lama dari situ dia meninggal. Bisa gitu ya? Kayaknya nggak tahu dari apa, biasanya suka ada dari perhutannya atau kayak mau buka jalur buat hiking kayaknya. Gak lama dari situ sakit, meninggal. Sejak saat itu gak ada lagi yang berani ganggu wilayah itu. Beberapa orang percaya itu jalan ke alam lain, dunia di mana makhluk tak kasat mata bisa keluar masuk, tempat antara kita dan mereka. Cukup singkat ya ceritanya. Cuman tadi dia kayaknya nggak mau terlalu spesifikasi nih narasumbernya yang ngirimin ceritanya, soalnya mungkin udah nyebut ada yang nama daerahnya, gunungnya gitu katanya. Tapi memang banyak sih ya mitos-mitos yang bersebaran, kayak di Gunung Puntang gitu kan, adanya ya katanya gitu. Banyak orang yang bilang di situ tuh banyak penjaganya atau petilasannya Prabu Siliwangi. Dan konon pas di kolam ya katanya gitu ya, di kolam, nggak tahu letaknya di sebelah mana, cuman di situ ada gerbang masuk buat ke istana ya. Pokoknya ada gerbang goib lah di situ katanya. Tapi untungnya si anak tadi nggak apa-apa ya? Nggak, jadi iya nggak kejadian apa-apa, cuman tadi yang buka jalur kayak pendakian kali gitu. Sakit nggak lama langsung meninggal. Si Dito itu tadi nawan. Ceritanya untung nggak apa-apa bener. Dan gunung memang keramat tapi Iya. masih gak sunyi gunungnya, tapi Iya. udah masuk mah
Apa? Seram, Seram, Menakutkan. menakutkan. Ya sama mungkin lah kayak orang-orang tua kita dulu mungkin. Kalau memang bis maghrib udah nggak boleh keluar Nah, lagi lah. iya. Mungkin menjaga gitu. Iya. Kita cuman di gunung di daerah kita juga sama gitu. Iya. Ya kalau bahasa Sunda itu teh sareupna. Sarana Pergantian hari sebenarnya dari pagi siang langsung Ya. ke malam sebenarnya. Mm-mm. Kayak benar apa namanya? Giliran gitu ya. Mungkin manusia di siang hari mungkin aktivitasnya. aktivitasnya pas begitu Iya. lanjut ke Ya suka ada istilah juga kan kayaknya jangan keluar malam-malam habis maghrib, jangan keluar lagi nanti ada sanekala cewek gombel. mau gombel gitu kan. Ya istilah-istilah orang-orang zaman dulu lah, orang tua zaman dulu gitu. Ya mungkin bukan seucap-ucapnya. ya pernah kejadian sebenarnya. Ya mungkin juga. Ya walaupun memang kalau disambungin sama tahun sekarang mah memang asal Ya banyak yang bilang nggak masuk akal. Ya. Tidak memang mungkin kejadiannya mm, kayak gitu. sulit untuk didefinisikan dengan akal sehat. Tapi emang kejadian gitu. Ya itu. Orang zaman dulu mah. Ya Mungkin kalau anak-anak sekarang mah nggak terlalu zamanan, Ya. nggak ngalamin lah. dengan banyak alamin. Kebanyakan udah sekarang mah kelihatannya bungkul kan. Gabung ke rekan. Oke. Itu dia mungkin teman-teman dua cerita horor, dua cerita menyeramkan mistis lah ya dari salah satu teman kita, subscriber kita yang udah mau ngirimin. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support kita, yang udah nge-share pengalaman pribadinya. Terima kasih banyak. Itu aja mungkin untuk segmen cerita horor dari teman-teman. Mungkin nanti nextnya boleh kirimin lagi lewat email kita, atau yang ada pengalaman horor yang sama kayak kejadian tadi gitu, boleh di komen. Itu aja mungkin untuk segmen kali ini. Balik lagi nanti di Terjadi Horor.